Selamat pagi Indonesia. Mari luangkan waktu untuk berolahraga, menciptakan tubuh yang sehat dan bugar. Saudaraku sebangsa setanah air, tahun lama tahun 2021 gebiar tentang DBON, Desain Besar Olahraga Nasional, sudah semua kita dengarkan. Hasil temuan ketika disusun desain besar olahraga ini, salah satu permasalahan kita adalah masih rendahnya partisipasi masyarakat untuk mau berolahraga. Tentu berdampak masih rendahnya tingkat kebugaran masyarakat Indonesia. Perkiraan dari hasil riset sekitar 20-30%. Tentu saudaraku, bagaimana kita mewujudkan agar terjadi peningkatan partisipasi masyarakat untuk mau berolahraga? Ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Misalnya kita mulai dari anak-anak usia sekolah. Tentu kita berharap pemerintah memberikan perhatian khusus. Pelajaran olahraga di sekolah itu tidak boleh terlalu sedikit. Tentu disiapkan lebih banyak waktu anak untuk memahami tentang pentingnya berolahraga. Dari aspek kognitif, psikomotor, afektif, dan waktu luang untuk mereka. Jam-jam pelajaran olahraga perlu ditambah sehingga benar-benar masyarakat sekolah benar-benar mencintai olahraga. Selain nanti sore harinya dia mungkin masuk di klub yang mana itu menjadi bagian dari untuk pengembangan talenta atau bakat olahraganya. Selain itu saudaraku sebangsa setanah air, tentu sport-sport yang ada di sekitar masyarakat kita, bagaimana kita pastikan bahwa akan banyak masyarakat mau berolahraga. Ini masih kita lihat bahwa banyak tempat-tempat olahraga yang sepi. Masyarakat kita berolahraga. Ini pertanda bahwa motivasi masyarakat untuk berolahraga itu masih rendah. Tentu ini berdampak pada produktivitas masyarakat yang relatif rendah juga. Kita berharap bagaimana olahraga ini selain tindakan preventif mencegah masyarakat untuk tidak banyak mengalami kesakitan, tetapi juga meningkatkan kinerjanya. Ini jadi artinya apa? Mari kita implementasikan desain besar olahraga, terutama hal yang pertama tadi itu kita wujudkan di mana masyarakat kita benar-benar mencintai olahraga. Olahraga bagian yang tidak bisa terpisahkan dalam kehidupannya, ini yang paling penting sepertinya yang perlu kita teruskan. Karena di era digital milenial ini sangat mungkin masyarakat jadi tidak gemar berolahraga karena asik dengan teknologi yang ada. Ini berdampak pada kemampuan fisik dan psikis anak-anak bangsa di kemudian hari, terutama para generasi milenial kita. Kalau tidak sehat secara fisik dan psikis, tentu berbahaya bagi mereka di dalam menghadapi era persaingan bebas, di mana 2030 Indonesia 60-70% itu adalah generasi milenial yang sangat diharapkan memiliki kematangan fisik, kematangan psikis. Dan ini menjadi modal besar dengan teknologi yang dikuasai, kondisi fisik dan psikis yang matang, membuat anak bangsa kita menjadi SDM yang unggul, mampu bersaing di eranya nanti di kemudian hari. Harapan kita Indonesia emas 2045 akan tercapai jika hal ini bisa terwujud. Tapi jika ini semua diabaikan, tentu ini menjadi pertanyaan bagi kita. Bagaimana anak bangsa menghadapi masa harapan kita Indonesia emas 2045? Berapa anak bangsa yang suka berolahraga dan menjadikan olahraga bagian dari hidupnya, bahkan menjadi salah satu makanan sehari-harinya. Inilah yang kita harapkan, anak bangsa yang tangguh dan tumbuh dalam kehidupan, baik sebagai manusia maupun sebagai anak bangsa yang selalu membangun bangsanya. Bravo Indonesia!